Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Emirul Hakim dari kelas R2H dengan NPM 2025 12500 292. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dalam tugas kali ini saya menganalisis film tentang Tare Zaman Par. Saya langsung mulai saja. Latar belakang film yang saya analisis itu adalah media visual seperti film kini menjadi media yang efektif untuk merefleksikan nilai-nilai pendidikan secara kritis. Salah satu film yang secara mendalam mengangkat isu ini adalah Tare Zaman Par. Film ini mengisahkan Ihsan Aswati atau kerap dalam film dipanggil dengan panggilan Ihsan, seorang anak penderita disleksia yang mengalami tekanan besar karena guru dan orang tuanya salah memahami kondisinya. Perubahan besar terjadi ketika hadir seorang guru seni yang menggunakan pendekatan humanis dan inklusif, sehingga mampu membangkitkan kembali rasa percaya diri dan bakat terpendam si Ihsan. Terus di slide ketiga ada sinopsis film. Film Tare Zaman Par mengisahkan tentang Ihsan Aswati, seorang anak berusia 8 tahun yang dianggap malas, bodoh, dan akal oleh guru serta orang tuanya karena selalu mendapatkan nilai buruk dan tidak bisa membaca maupun menulis. Titik baliknya itu terjadi ketika datang seorang guru seni pengganti bernama Ramshan Karnikum atau yang kerap disebut atau dipanggil Panikum, menyadari bahwa Ihsan tidak bodoh, melainkan menderita disleksia atau lebih tepatnya kesulitan belajar dalam membaca dan menulis. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembahasan. Yang pertama kita akan membahas nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan itu yang pertama ada sudut pandang ontologi. Sudut pandang dalam ontologi terhadap film ini. Secara ontologi, filsafat pendidikan kan mempertanyakan tentang apa sih hakikat dari anak didik dan pendidikan itu sendiri. Hakikat anak didik. Film ini menegaskan bahwa setiap anak adalah entitas yang unik, suci, dan memiliki potensi masing-masing. Ihsan yang diseleksia bukanlah produk gagal, melainkan individu dengan cara kerja otak dan gaya belajar yang berbeda. Dan yang kedua itu ada hakikat pendidikan. Pendidikan bukanlah wadah pencetak pekerja yang seragam, melainkan sarana untuk memanusiakan manusia. Ontologi pendidikan dalam film ini mengkritik pandangan kolot bahwa pendidikan hanya sebatas angka akademik di atas kertas. Terus kita bahas dalam sisi epistemologi. Epistemologi itu kan mempertanyakan bagaimana ilmu pengetahuan yang diberikan dan bagaimana proses belajar yang terjadi. Terus yang pertama dalam sisi epistemologi ini kritik sistem pendidikan tradisional. Tadi kan di awal film epistemologi yang diterapkan sekolah bersifat teacher centered atau lebih simpel lah, lebih gampangnya yang berpusat pada guru dan menggunakan mekanisme seperti hafalan, paksaan, hukuman fisik. Metode ini gagal bagi anak seperti Ihsan. Terus yang kedua, metode pembelajaran humanis inklusif. Panikum mengubah epistemologi belajar menjadi student centered yang berpusat pada anak, yang menggunakan metode yang melibatkan gerakan tubuh, visual, bermain sambil belajar serta pendekatan personal. Proses belajar terjadi bukan karena ketakutan, tetapi karena munculnya rasa ingin tahu si Ihsan dan rasa kenyamanan Ihsan dalam belajar dengan Panikum. Terus kita lanjut ke aspek aksiologi. Secara aksiologi, aspek yang dinilai itu kan untuk apa sih ilmu itu digunakan dan apa nilai etis dari pendidikan. Pada intinya manfaat dari ilmunya itu. Nah, yang pertama nilai etis empati dan kasih sayang. Nilai tertinggi pendidikan bukanlah kelulusan akademik, melainkan pembentukan karakter dan kematangan emosional. Tindakan Panikum yang meluangkan waktu ke rumah Ihsan, bermain dengan Ihsan, mengajar Ihsan, menunjukkan etika keguruan yang sejati. Yang kedua ada kebermaknaan bagi kehidupan. Pendidikan harus membawa kebermanfaatan
bagi eksistensi anak melalui bimbingan yang tepat. Ihsan tidak hanya bisa membaca, tetapi ia menemukan kembali martabat, rasa percaya diri dan pengakuan dari lingkungan sosialnya, seperti ayah, ibu dan kakaknya, atas bakat melukis yang ia miliki. Lalu kita masuk kepada kritik terhadap film. Kritik terhadap film yang pertama, penggambaran sosok orang tua dan guru yang berlebihan. Menurut saya karakter Ayah Ihsan dan guru-guru di sekolah lamanya atau di awal film itu digambarkan sangat galak, terus juga kaku dan suka mengintimidasi Ihsan secara berlebihan gitu. Tetapi kan realitasnya di dunia nyata, di dunia realita yang terjadi, banyak guru atau orang tua yang bersikap kaku bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka memang belum tahu atau minim pelatihan atau minim ilmu tentang bagaimana cara menghadapi anak berkebutuhan khusus seperti disleksia ini, yaitu kesulitan belajar dalam membaca atau menulis. Dan yang kedua, kritik saya, solusi yang terlalu bergantung pada satu sosok guru penyelamat. Jadi solusi dalam film ini tuh cuman digantungkan hanya pada panikum ini di akhir film. Di akhir film pada saat Ihsan masuk ke pesantren. Film ini memberikan kesan bahwa masalah anak disleksia bisa langsung selesai hanya karena keajaiban datangnya satu orang guru yang hebat dan super baik. Padahal di dunia nyata kejadian yang terjadi saat ini mengenai anak disleksia itu tidak bisa instan dan tidak bisa sendirian, apalagi cuma satu orang doang gitu. Perlu adanya kerjasama sistem yang kompak, mulai dari misalkan contoh psikologi, terapi profesional, kebijakan sekolah, hingga dukungan penuh dari seluruh guru dan keluarga. Bukan cuma mengandalkan kebaikan satu orang saja, tapi ada kemungkinan bisa terjadi seperti yang di film. Terus kita lanjut kepada relevansi film dengan kondisi saat ini. Nilai-nilai dalam film Like Star on Earth ini dalam bahasa Inggris Like Star on Earth atau Theresa Menpar masih sangat relevan nih dan sangat penting untuk dunia pendidikan saat ini. Di antaranya yang pertama itu kesadaran terhadap kesehatan mental anak. Zaman sekarang tekanan akademis dan sosial bagi siswa semakin tinggi. Film ini mengingatkan guru dan orang tua modern bahwa kesehatan mental, rasa aman, dan kebahagiaan anak di sekolah jauh lebih penting daripada tuntutan angka nilai yang sempurna. Karena ya zaman sekarang yang terjadi di kehidupan nyata, orang tua atau guru selalu menilai seorang murid atau seorang anak dari angka saja, tidak melihat bagaimana rasa amannya, kehidupannya, kebahagiaannya, mentalnya terjaga apa tidak. Lalu yang kedua, ada pentingnya parenting yang suportif. Di era digital, tantangan anak semakin kompleks. Relevansi film ini mendidik orang tua masa kini agar tidak terjebak pada ambisi pribadi, seperti ya tadi yang saya bilang di awal. Yang pertama ini yaitu tuntutan angka nilai yang sempurna ya atau bisa bilang terlalu melihat angka si anak, tidak melihat ke aspek yang lainnya gitu. Dan mengabaikan kondisi emosional serta bakat alami yang dimiliki oleh anak mereka. Jadi mereka hanya melihat angka, jadi mereka tidak mencari tahu si anak ini tuh punya bakat apa. Nah, itu relevansi filmnya dengan kondisi saat ini. Lalu kita lanjut ke bagian saran. Berangkat dari nilai-nilai kependidikan dalam film tersebut, berikut beberapa saran yang bisa diterapkan untuk sekolah dan sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Yang pertama, untuk sekolah dan guru di Indonesia. Yang A, terapkan pembelajaran yang fleksibel. Sekolah harus benar-benar menghidupkan semangat kurikulum merdeka dengan tidak menyamaratakan semua murid. Guru dapat diharapkan lebih peka dalam melihat keunikan atau hambatan belajar siswa, serta menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Jadi nggak cuman guru ngomong ceramah terus-terusan, nggak, tapi bervariasi. Yang B, utamakan kesehatan mental murid. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan penuh tekanan. Seperti pada awal film tadi,
Stop memberikan stigma negatif seperti cap bodoh atau nakal kepada anak-anak yang tertinggal dalam nilai akademis. Jadi tidak boleh menjudge anak-anak yang bodoh seperti tokoh Ihsan dalam film ini. Yang C, utamakan maaf saya salah tulis. Yang C, peningkatan kompetensi guru. Pihak sekolah atau pemerintah perlu memberikan pelatihan berkala bagi para guru mengenai dasar-dasar psikologis perkembangan anak dan cara menangani anak dengan kebutuhan belajar khusus seperti dislesia agar tidak lagi ada anak yang salah dimengerti. Yang kedua adalah untuk orang tua. Untuk orang tua dan lingkungan keluarga. Yang D, turunkan ego dan ambisi sepihak. Orang tua di Indonesia saat ini sebaiknya tidak memaksakan ambisi pribadi atau yang saya bilang, melihat angka saya dalam hal akademik ini, atau membanding-bandingkan nilai akademik anak dengan anak orang lain demi sebuah gengsi. Jadi tidak boleh. Yang E, jalin komunikasi dengan sekolah. Orang tua harus aktif berkomunikasi dengan guru di sekolah untuk memantau perkembangan emosional dan bakat alami anak, sehingga anak mendapatkan dukungan yang seimbang di rumah maupun di sekolah. Jadi seperti itu untuk saran saya. Lanjut saya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis saya, film Tari Zaman 4 memberikan pelajaran berharga bahwa tidak ada anak yang bodoh atau malas, melainkan setiap anak lahir dengan keunikan, gaya belajar, dan bakatnya masing-masing seperti tokoh Ihsan yang terdapat dalam film. Dan ternyata menderita disleksia. Film ini mengkritik keras sistem cara belajar lama yang kaku, monoton, dan hanya mengandalkan hafalan semata, karena terbukti gagal serta berisiko menghancurkan mental anak. Sebaliknya, film ini menyimpulkan bahwa proses pendidikan yang sukses sangat membutuhkan kehadiran sosok guru yang penuh empati, kasih sayang, dan kreatif dalam mengajar, yang kemudian didukung penuh oleh pola asuh orang tua di rumah yang bersifat merangkul dan memahami kondisi anak, bukan justru memaksakan ambisi serta tuntutan nilai akademis semata untuk anaknya. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.